Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa bertemu dengan petinggi Danantara. Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas utang kereta cepat. Menurut Purbaya, pihak Danantara saat ini tengah mempelajari mekanisme pembayaran utang kereta cepat tanpa menggunakan APBN. Menurut Purbaya, seharusnya Danantara bisa membayar sendiri utang WUSH karena Danantara memperoleh keuntungan dari BUMN. Ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Oh, mereka ngotot aja. Arahnya kemana sih Pak? Arah solusinya Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung dari Bapak Rosan ya? Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Pemirsa, TNI bebaskan warga Soanggama dari cengkraman KKB. 14 anggota kelompok bersenjata KKB tewas dalam kontak senjata di Intan Jaya, Papua Tengah. TNI berhasil membebaskan wilayah Kampung Soanggama, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya dari penguasaan kelompok KKB. Pak Bunggung. Kontak tembak terjadi saat pasukan TNI diserang oleh kelompok KKB. Prajurit TNI melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Usai melakukan tindakan, situasi berhasil dikuasai dan kelompok KKB berhasil dipukul mundur. Dalam penyisiran pasca kontak, TNI berhasil menewaskan 14 anggota KKB. Di antaranya sejumlah pimpinan dan pelaku penembakan terhadap aparat keamanan sebelumnya. Pasukan TNI menghadapi perlawanan bersenjata dari sekitar 30 orang anggota OPM. Karena situasi yang membahayakan masyarakat dan pasukan, dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Hasilnya, markas besar Kodam 8 Soanggama berhasil dikuasai dan sebanyak 14 OPM tewas dalam kontak senjata. Pasca kontak senjata, TNI sita 1 pucuk senjata api rakitan dengan 4 senapan angin, amunisi berbagai kaliber dan dokumen anggota KKB. Saat ini situasi di Kampung Soanggama aman dan kondusif, masyarakat tidak melakukan pengungsian serta menyambut positif kehadiran TNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Berpura-pura sebagai anggota reserse kriminal polisi, 4 pemuda bersenjata tajam nekat merampok seorang warga. Keempat pelaku akhirnya diringkus polisi saat bersembunyi di sebuah wisma. Petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, mendatangi sebuah wisma di kawasan Jati Baru untuk mencari keberadaan para perampok bermodus anggota polisi. Seorang terduga pelaku langsung berusaha menutup pintu hingga petugas harus mendorong paksa pintu tersebut. 2 orang akhirnya diringkus tanpa perlawanan, sementara 2 pelaku lainnya dibekuk petugas di sebuah penginapan di sekitar lokasi. Keempat pemuda ini merupakan kawanan perampok yang beraksi di depan stasiun Tanah Abang pada malam sebelumnya. Mereka menodongkan senjata tajam ke pejalan kaki untuk merampas ponsel dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Diancam, diberhentikan, salah satu pelaku mengaku anggota kepolisian sehingga digeledah si korban ini. Korban ini merasa karena memang mereka pelaku ini ada 4 orang, dia nggak bisa melakukan perlawanan atau pergerakan. Sehingga HP si korban dirampas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Tanah Abang. Para pelaku kini terancam pasal tentang pemerasan disertai ancaman kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Di Jakarta, Raditya Jaya melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, viral di media sosial, anggota Patwal Polisi Militer hentikan mobil secara tiba-tiba hingga sebabkan kecelakaan. Kapus PNTNI pun buka suara dan menegaskan jika Patwal terbukti salah akan dijatuhi sanksi.
Viral di media sosial memperlihatkan anggota Patwal Polisi Militer menghentikan mobil secara tiba-tiba saat mengawal kendaraan pejabat di Kebayoran Baru, Jakarta. Aksi tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena sebuah sepeda motor menabrak mobil dari belakang. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Marinir Freddy Ardianza menyampaikan jika terbukti terjadi pelanggaran, TNI akan memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto izinkan warga negara asing pimpin badan usaha milik negara. Menurut Prabowo, pemerintah telah ubah aturan untuk perbolehkan ekspatriat jadi pimpinan di BUMN. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berdiskusi bersama dengan Forbes yang digelar di salah satu hotel di Jakarta. Prabowo mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI dan Antara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional. Prabowo juga menyebut telah menginstruksikan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 hanya menjadi sekitar 200 BUMN. Dirinya berharap langkah pemangkasan itu akan meningkatkan pendapatan dari BUMN di Indonesia. You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now, expatriates, non-Indonesians, can be leading our SOEs. I'm very excited. Sementara itu, KPK menyebut bisa memproses hukum warga negara asing yang menduduki kursi pimpinan BUMN jika diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sebab menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pimpinan BUMN masuk dalam kategori penyelenggara negara. Tentunya jika memang di situ ada dugaan fraud, dugaan tindak pidana korupsi, KPK tetap bisa menangani. Karena memang secara ketentuan BUMN ini kan juga mengelola keuangan negara dan juga organ-organ di dalamnya adalah penyelenggara negara. Karena setiap penyelenggara negara pada prinsipnya punya kewajiban untuk melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN. Pemirsa, Lembaga Indeks Politika gelar survei terkait dengan kepuasan atas kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih. Hasilnya 83,5% responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Jelang setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, hasil survei Lembaga Riset Indeks Politika menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menembus angka 83,5%. Oktober nanti. Survei yang digelar pada periode 1 hingga 10 Oktober 2025 melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi yang dipilih secara acak menggunakan metode multi-stage random sampling. Margin error kurang lebih 3% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya 80. Sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo dari pemberitaan di media. Tingkat kepuasan cukup tinggi, masih cukup tinggi. 3,5. Iya, jadi mungkin ya biasa kalau kekurangan sana sini juga normal seperti itu. Jadi kalau dari data yang kami dapatkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum masih sangat bagus. Kinerja para menteri juga mendapat sorotan luas. Survei mencatat 87,5% responden mengetahui aktivitas dan kebijakan para pembantu presiden. Sejumlah menteri yang paling dikenal publik antara lain Menkeu Purbaya Yudi Sadewa dengan program stimulus 200 triliun rupiah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan program biodiesel 45. Serta Mentan Andi Amran Sulaiman dengan program swasembada beras. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, Menkyu RI Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini diharap dapat memastikan suara masyarakat didengar langsung oleh pemerintah. Pidato yang sudah disiapkan oleh staf. LPS juga lembaga penting. Safari lah kira-kira ke pemerintahan. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tak henti-hentinya membuat gebrakan. Kali ini Menteri Koboi tersebut meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini merupakan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak. Masyarakat dapat langsung mengirimi laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Sebelumnya, inisiatif ini merupakan bagian komitmen Menkyu RI Purbaya untuk memperkuat integritas dan transparansi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memastikan suara masyarakat didengar langsung oleh pimpinan. Tim Liputan iNews melaporkan.